Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'd. Hadirin jamaah salat subuh dan tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang mempersatukan umat ini, Masjid Ukhuwah. Kita bersyukur kepada Allah berada di dalam takdir nyawa kita masih melekat di badan ini. Pada saat saudara-saudara kita sudah ada yang mendahului, ada yang sedang sakit, semoga yang sedang sakit segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang sudah mendahului, yang sekarang berada di alam barzakh dengan kesibukannya, semoga mereka dimuliakan Allah, diampuni dosa-dosanya, diberikan cahaya di alam barzakh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur duduk-duduk pada subuh ini. Kalau menurut hadis riwayat Tirmidzi, maka barang siapa yang duduk-duduk barang siapa yang duduk-duduk pada subuh zikrullah, maka dia sampai waktu salat syuruk dia mendapatkan pahala haji dan umrah sebut 3 kali Rasulullah menyebutkan. Kalau di dalam riwayat Tabarani, barang siapa yang duduk habis subuh di masjid lalu dia zikrullah sampai duha dan melaksanakan sholat duha, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Semoga yang duduk-duduk ini mendapatkan pahala umrah dan haji sempurna. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang menarik pada siapa yang duduk-duduk dengan Al-Qur'an. Man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu, dia menjadi majelis terbaik. Wiridnya bukan wirid biasa, tapi wirid guru. Karena wirid yang paling baik itu adalah Al-Qur'an. Setelah itu tahlil. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi sebelum itu yang paling tinggi derajatnya adalah wirid dengan zikir Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang disampaikan pada pagi ini adalah tentang surah Al-Fatihah. Pada tempoh hari di masjid yang mulia ini kita pernah membahas tentang introduction, tentang bagaimana tadabbur Al-Quran itu keutamaannya. Lalu kita melanjutkan dengan Al-Quran sampai khatam kalau memungkinkan, dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tadabbur. Karena orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 mereka membacanya haqqa tilawati. Haqqa tilawati itu adalah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz, orang yang beriman kepada Al-Quran itu melaksanakan haqqa tilawati, yaitu mereka membacanya dengan menyesuaikan, memenuhi hak-hak hurufnya. Lalu kata beliau,
celaka orang yang mendapatkan kitab Allah yang tidak memenuhi hak huruf dari kitab Al-Quran. Lalu beliau mengatakan hak tilawah itu maksudnya juga celaka orang yang sudah bisa membacanya dengan benar, tidak berusaha elaborasinya, mentadabburi. Dalilnya surat Muhammad ayat 34. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mengelaborasi Al-Quran? Detil. Apa mereka mau mengkocimani kalbunya? Jadi mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak berusaha mempelajari maknanya, itu belum mencapai derajat haqqa tilawah. Dalam surat Al-Baqarah 141. Maka haqqa tilawah yang ketiga, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, celaka orang yang kemudian sudah mengerti maknanya, tidak action, tidak melakukan amal bagaimana menerapkan peta-peta jalannya dari A sampai Z, bagaimana Al-Quran itu menjadi solusi di dalam kehidupan. Dalilnya surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Action tadi. Nanti Allah akan melihat, Rasul nanti akan menjadi saksi, dan orang beriman di sekitar kalian akan melihat reputasi kan. Jadi permasalahan umat itu adalah sekarang ketika kemudian reputasi tentang Qurannya tidak kelihatan, terutama sedang berbicara. Jadi Quran itu menjadi bagian yang sekedar menjadi berpahala kalau dibaca, dihafalkan. Tapi bagaimana actionnya menghadapi permasalahan economic growth yang negatif? Bagaimana menghadapi resesi? Bagaimana menghadapi eksplorasi sumber daya yang tidak adil? Bagaimana menghadapi kemerdekaan yang tidak adil dinikmati oleh semuanya? Itu menjadi jauh tempatnya antara Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka peta jalan ini dengan pintu pembukanya dari surat Al-Fatihah. Untuk keberkahan ini, mari kita minta ampun, bersihkan kalbu dengan bersama-sama beristighfar, mengingat aib-aib dosa-dosa kita yang telah lalu. Apalagi tanggal 10 Muharram, di mana dia melaksanakan sahur, ada jaminan dihapus dosanya setahun yang lalu, dihapus. Ini pintu masuk untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang sejahtera, sumber daya alamnya bagus, sosial kapitalnya bagus, dan dia di dalam naungan ampunan Tuhan. Ini saatnya. Mari kita minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله
ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami Al-Qur'an berbeda tentu saja dengan textbook biasa. Textbook itu kemudian kita bisa membacanya dengan kemudian keluasan referensi-referensi. Maka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu adalah dengan cara membersihkan waktu. Karena kita sedang meminta petunjuk-petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya, bukan sekedar kita membicarakan tentang berbagai literasi yang kemudian kita baca. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan cahaya Al-Qur'an Al-Karim adalah dengan melapangkan qalbu dan membersihkannya dengan istighfar. Sebagaimana Allah kemudian menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah Allah yang akan memberikan pemahaman Al-Quran itu ke dada-dada mereka. Jadi bukan kejadian narasumber. Saya berhitung. Lalu faida qara'nahu fattabi' qur'anah. Ketika dia membacakan maka ikutilah bacaan. Tsumma inna 'alaina bayan. Kemudian nanti kamilah Allah yang akan mendetilkan pemahaman-pemahaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita sholat, kita membaca surah Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. La sholat, tidak sah sholat kalau tidak dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini pembuka segala, maka disebut surah pembuka. Pembuka kunci, pembuka kesulitan, pembuka segala problematika, pembuka petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka membaca surah Al-Fatihah itu utamanya ketika di dalam sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya membaca Fatihah itu sedang berdialog dengan Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwa kalau orang membaca surah Al-Fatihah, fanisruh li'abdi, separuhnya untukku dan separuhnya untuk hambaku. Kalau kita sekarang misalnya menghadapi masalah penyakit, terutama pandemi, kita serius misalnya mendatangi ahli medis, kita serius mengikuti aturan yang ada. Ketika kita bisa masalah ekonomi, misalnya kita serius menghadapi investor, serius menghadapi calon pembeli, melobi mereka, bicara dialog dengan baik-baik. Serius kita melayani customer service satisfaction kita layani. Nah ini pada saat kita membaca Fatihah itu kita dialog dengan yang punya jantung dan yang punya sel epitel di ginjal, yang memiliki sel saraf-saraf yang di dalam hidung, yang memiliki sel saraf-saraf di telinga, yang menggerakkan jantung. Maka seyogyanya adab ketika membaca surah Al-Fatihah itu harusnya lebih tinggi dibandingkan pada saat kita berhadapan dengan orang yang kita butuhkan, jenderal yang kita butuhkan backup ketika kita diganggu orang, pengacara yang kita butuhkan backup ketika kita punya masalah dengan hukum dan kita minta advance.
Hakim yang kita hadapi, sedangkan hakim berhadapan dengan pengadilan kita punya yang mulia. Yang mulia. Ini berhadapan dengan Allah. Maka adabnya harus lebih tinggi dari dialog itu. Ketika kita dipanggil ke istana dan kita memiliki protokoler, seharusnya kita membaca suratul Fatihah lebih tinggi adabnya. Ini suratul Fatihah. Kaifa nata'amul ma'al-Qur'an. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Maka separuhnya untuk hambaku, separuhnya untukku. Ketika seorang hamba itu qala alhamdulillahi rabbil alamin, kalau orang sudah bilang begini, maka Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku sedang memuji. Ada dialog. Kita dialog sama presiden aja gak berani, kita bertutur kata sembarangan, apalagi sama yang punya jantungnya presiden. Itu namanya kode etik. Maka di dalam Islam itu adab sebelum ilmu, adab kepada Allah, adab kepada hamba Allah, makhluk Allah dan sebagainya. Jadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, afirmasi ini mengatakan Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun kita sedang sakit, naudzubillah min dzalik, kita diisolasi dari rumah sakit. Naudzubillah min dzalik. Sakit bisa terjadi. Saya tanya sama hadirin, ketika kita sakit keras, boleh tidak kemudian kita mengkorting ayat ini? Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah. Hari ini hari terbaik Allah. Boleh nggak kita korting? Enggak, saya nggak merasakan pengasih penyayang Allah. Aku sakit berat sekarang. Aku sedang dikejar-kejar dari kolektor. Aku sedang punya masalah dengan pasangan dan anak-anakku. Boleh tidak kita korting ini sama Allah? Tidak boleh. Afirmasinya harus kita lakukan. Hari ini terbaik Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Hari ini terbaik. Engkau Pengasih Penyayang. Tidak boleh kita korting. Karena kita harus lakukan afirmasi. Itu menggerakkan imunitas kita sehingga kuat. Bahwa kita dilindungi oleh Allah. Kita dijaga oleh Allah, jantung kita, sel-sel di hidung kita, sel-sel di paru-paru kita. Engkau yang menjaga Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Gak boleh bohong. Maka jawaban Allah terhadap hamba yang mengucapkan afirmasi ini, Asna alayhi abdi, hambaku menyentuh-nyentuh diriku. Kita saja diapresiasi dialognya oleh presiden, GR-nya minta ampun kalau ini dapat dapat dukungan, dapat proyek, dapat apa minimal dapat angka 900 triliun COVID ini yang ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 2 setelah Perpu COVID, yang turunnya untuk memberantas COVID hanya berapa triliun? 900 triliun, saudara-saudara. Kita udah senang. Dia mengangguk-angguk presiden. Ini yang mengangguk-angguk seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab sama Maliki Yaumiddin. Ada yang membacanya Maliki Yaumiddin. Ada yang bacanya Maliki Yaumiddin. Ada dua versi. Kalau Maliki Yaumiddin yang kita baca itu artinya Dzul-Milk, Allah yang Maha Memiliki. Kalau membacanya Maliki Yaumiddin, Allah yang menjadi raja. Itu Dzul Mulk. Maka dulu ada Syahir Dzul Mulk, Allah yang menjadi raja. Beda artinya, tapi maknanya tetap sama, bahwa itu adalah mulkiyatullah, akidah bahwa Allah raja. Maka Allah menjawab, Majadani abdi, hambaku mengagung-agungkan diri. Ketika seorang hamba mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadha li wa li 'abdi wa li 'abdi nasa. Ini separuhnya untukku, separuhnya untuk hambaku. Silakan kau minta apa. Pak Presiden aja menerima kita di ruang VVIP, dijawab begitu, DR-nya minta ampun. Ini Allah yang bisa membuat takdir anak kita selamat dari narkoba,
Ini Allah yang kemudian bisa menyelamatkan jantung dan paru-paru kita dari corona. Ini Allah yang bisa menyelesaikan hutang-hutang kita segede gunung. Ini Allah yang bisa menyelesaikan hutang negara yang triliunan, ribuan triliun. Ini Allah. Maka Allah yang Maha Perkasa itu harus ada di dalam hati. Dijawab separuhnya untukku, separuhnya untuk hamba. Mau minta apa sekarang? Itu jawaban Allah. Lalu ketika kemudian orang mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini ayat ini untukmu sekarang. Kamu minta apa? Minta apa? Maka orang sholat itu seharusnya berangkat dengan proposal besar dari rumahnya selain dia sholat subuh ke sini. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-45 itu disebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat artinya doa. Jadi kalau orang sholat, makanya kalau masuk kepada buru-burunya, karena dia sedang berada di dalam protokoler ketuhanan. Berada di protokoler presiden aja nggak boleh, kita harus melakukan berbagai prosedur. Apalagi zaman sekarang, minimal pakai termogan gitu kan, berhenti dulu. Ini bertemu dengan Allah, protokolernya tetap. Sayang kita downgrade Allah, tapi menghormati manusia. Mendowngrade Allah, lebih menghormati manusia. Jadi kalau masuk itu sampaikan niatnya, mau niat apa, mau minta tolong apa sebenarnya. Allahu Akbar. Pada saat yang sholat subuh itu sampaikan ya. Karena orang sholat itu mau niat minta tolong, diafirmasikan, didoakan pada saat sholat Al-Fatihah, dipertajam pada saat sujudnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang memahami ini tahu bahwa setelah itu dia akan mendapatkan bimbingan Allah. Silakan komentar. Maka orang yang membaca surat Al-Fatihah nanti akan terbimbing tentang kitab rumah ini sampai dia bisa memahami resultan dari Al-Quran itu, yaitu di ujungnya. Dia akan memahami tentang surat An-Nas, start from the end. Oh begini kitab rumah. Dia masalah resesi dia tahu jawabannya, masalah fiskal dia jawab. Ini masalah ekonomi, masalah eksplorasi sumber daya, masalah pertahanan keamanan, masalah intelijen, masalah pelemahan sosial budaya, dijawab. Tapi kenapa tidak diketahui? Karena manusia sering mengkaji ekonominya, dia sering melakukan FGD, ya, Forum Ground Discussion itu menggunakan literasi dari manusia, bangganya. Tapi ketika Al-Quran sudah diberikan dengan pertanyaan 124 ribuan, itu diberikan contoh-contohnya seperti di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berhadapan dengan 9 kelompok laki-laki yang menguasai sumber daya sampai sumber daya air. Zaman sekarang ini yang namanya air DG itu banyak juga mafianya, air minum dalam kemasan. Karena namanya air direbut sekarang. Padahal air itu adalah punya negara, maka harusnya ada regulasi. Itu dibahas oleh ulama. Dibahas oleh founding fathers kita, makanya ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar itu produk dari para ulama yang mengerti bagaimana kitab Allah dan surat Al-Fatihah. Maka tahu bahwa kemudian begini ya solusinya. Di zaman Nabi Saleh ada 9 kelompok penguasa sumber daya laki-laki. Mereka sampai kemudian ada contohnya Nabi Saleh yang kemudian diberikan mukjizat. Mukjizat itu untuk ijaz, mendowngrade musuh Allah. Ijaz itu mendowngrade kelemahan. Mukjizatnya adalah kemudian berbagai contoh di dalam ayat-ayat Allah. Akhirnya diberi onta betina yang kemudian bisa mengambil air lalu dibagikan kepada masyarakat. Dan itu membuat marah pengelola sumber daya air. Nah, kondisi kita itu bukan cuma air, emas, minyak, itu mesti berada dalam regulasi. Nah, itu dikasih tahu semua kota-kotanya. Saya tidak dibongkar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga membaca surat Al-Fatihah
mengerti apa yang disebut dengan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Dia mengerti bahwa Allah itu Rabb, rububiyatullah dalam akidah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, mulkiyatullah dalam akidah. Bagaimana mendudukan Allah sebagai raja di dalam mengatur sebuah konstitusi negara. Allah itu raja. Bagaimana mengatur kehidupan dalam regulasi undang-undang dan turunannya, Allah itu raja. Bagaimana mengatur dalam kehidupan nanti pertanggungjawaban di akhirat atas penggunaan sumber daya, mulai dari mata, telinga, kaki, dan badannya kita. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ini titipan, barang titipan kalau tidak diamanah, dilaksanakan dengan amanah, namanya penggelapan. Itu disebut penggelapan, itu urusannya pidana. Menggelapkan barang titipan itu namanya pidana. Ini tangan, kaki, nanti ditanya sama Allah. Dari hasil qadar abdin tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu kecuali nanti akan ditanya untuk apa? An-ufrihi ma'afnan. Umurnya itu detik demi detik sampai dia masuk ke alam kubur itu apa progres rekor yang bagus? Itu ditanya nanti. Sampai tua masuk ke alam kubur, pensiun masuk ke pensiun pensiun jadi manusia udah masuk ke alam kubur. Nanti ditanya sama Allah. Wa an jismihi fi ma'afnan. Jasadnya sampai hancur, otot disanding jadi melemah, tadinya segagan, dipakai buat apa? Wa ilmihi fi manfaat. Edukasi yang dia dapat rezeki dari Allah, pendidikan itu dipakai buat apa? Wa mali min aina tasawwu fi manfaat. Dan hartanya itu didapat dari mana? Dan kemudian diregulasikan, didistribusikan untuk apa? Ditanya sama Allah. Maka kemudian akan memahami betapa jalan. Membaca surat Al-Fatihah sangat memahami. Maka di dalam petunjuk meminta ihdinas siratal mustaqim, kan sering diterjemahkan, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus apa? Maksudnya tol Cipali itu gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu dielaborasi di dalam surat An-Nisa, di dalam chapter advokasi terhadap para perempuan, orang yang sering dianggap lemah. Itu di situ disebutkan apa itu siratal mustaqim? Jalannya orang yang Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang kau beriman. Disebutkan di situ minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini orang yang terbaik. Jadi kalau orang baca Fatihah, dia ingin menjadi penerus Nabi, dia ingin menjadi apa namanya minan siddiqin, minan nabiyyin, penerus Nabi. Jadi kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pembaca surat Al-Fatihah ingin menjadi pewaris Nabi dan Rasul. Apa yang dilakukan Rasul? Maka dia kemudian mendampingi umat. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatin bayyinatin. Sungguh nikmat diberikan Allah kepada orang beriman ketika ada Rasul yang mendampingi mereka. Maka sayang sekali kalau dakwah itu menjadi rendah, menjadi ceramah. Dakwah jadi ceramah, jadi rendah sekali, jadi dangkal. Belajar dakwah jadi belajar ceramah, ngapalin dalil. Tapi setelah disurvei di masyarakat, kita bicarakan itu di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, bahwa sekarang ini kan masyarakat jadi memahami Quran itu sebenarnya itu ya sekedar artifisial. Kenapa? Pada saat mereka berhadapan dengan masalah sehari-hari, terutama sekarang ketika tekanan pandemi menyebabkan 5.700 pasangan bercerai di eksklusif TV itu di Bandung, 5.700 datang bercerai karena tekanan ekonomi. Apa solusinya menurut Quran? Kalau ustaznya kemudian mengatakan Allah dalam saya undang lagi bingung, maka hasil survei mengatakan ustaz itu jadi beban. Kita sampaikan ke majelis ulama. Karena selama ini kalau mengundang ustaz yang dipikir bagaimana beban biayanya. Kalau mau itu kemahalan turunin grade-nya, nggak cukup dan sebagainya. Itu survei kami dengan mahasiswa di masyarakat. Oh, terus masyarakat perbatasannya di antara kali-kali ustaz itu ceramah jadi beban. Yang kedua, ustaz ngomongnya ketinggian. Ketika anak di PHK, ketika menjadi sopir ojek online nggak ada alternatif dan kemudian tidak mendapatkan pemasukan, ustaz nggak kasih solusi. Ketika mereka harus berhutang ke rentenir, penceramah nggak kasih solusi. Maka kalau sekedar viral saja, itu masalah nanti. Viral ya harus dalam revolusi 4.0, bahkan sekarang sudah
ya, revolusi kelima itu apa dalam komunikasi publik. Tapi kalau menjawab ketika ojol ini kemudian tidak ada pendapatannya, mesti dijawab pakai suratul Fatihah. Karena ini pewaris Fatihah mendampingi. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Penerus rasul itu kerjanya mendampingi rakyat. Ada masalah apa? Bagaimana sih? Maka orang yang sebut menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim, menjadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu cirinya hambanya Ar-Rahman. Surat 25, surat Al-Furqan ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Hamba Allah itu adalah hambanya Ar-Rahman, itu cirinya dia rendah hati karena tingginya ilmu. Lalu ketika berhadapan dengan publik, dengan masyarakat, dia memberikan solusi, kata-kata yang memberikan keselamatan. Bukan hanya nyinyir terhadap kelompok yang lain atau sekedar nyinyir pada pemerintah. Dikasih solusi, didampingi, menjadi coach dan mentor, mengcoaching rakyat. Itu namanya penerus Nabi yang kita minta di surat Al-Fatihah itu. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah dalam maknanya menurut bahasa surat An-Nisa. Sebelum saya meninggal, sempatkan saya mendampingi rakyat ini, ya Allah, sempatkan saya. Maka para ulama dulu benar-benar mendampingi, sehingga mereka dijajah, ditipu, diambil sumber daya, didampingi sana pembaca surat Al-Fatihah. Dulu itu maka terjadi kemerdekaan. Karena dia ingin mendampingi tetangganya yang lemah, saudaranya, dan dia ingin menjadi pewaris Rasul yang mendampingi. Itu surat-surat Al-Imran 64. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembaca surat Al-Fatihah ingin menjadi syuhada, maka ketika dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kemudian tidak lagi yang ditakuti kecuali Allah. Dia ingin mati syahid. Karena kalau orang mati syahid itu tidak dihisab, masuk langsung ke surga. Dipanggilnya itu dimuliakan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuknya ke surga itu dikawal Allah. Kita jalan saja kalau kemacetan dikawal sampah, walau itu bangganya kita ampun. Ini masuk surga dikawal Allah. Ini mereka yang meninggal syahid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang baca Fatihah itu ingin mati syahid. Maka ini mengalahkan kredo manapun, termasuk kredonya Bushido. Kadang-kadang kita mengatakan orang Jepang itu hebat dan disiplin, antrinya bagus, integritinya bagus. Lo kok belajar sama orang yang tidak menggunakan Quran? Quran itu lebih hebat dari itu. Begitu buka handle itu pembaca surat Al-Fatihah itu, habis ini saya sukses atau saya meninggal. Habis ini saya menyelesaikan masalah negara ini sukses atau saya meninggal mati syahid. Karena itu suatu yang supremasi, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan semangat orang ini. Kalau saya sudah menyelesaikan perkara ini, saya beres atau saya meninggal, ambil beres perkara. Itu ciri membaca surat Al-Fatihah. Maka orang membaca surat Al-Fatihah itu tanda orang beriman. Dari zamannya Injil, Taurat dahulu ada itu direkam sampai Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 197. Apa cirinya? Mereka itu ikut membebaskan penjajahan, ikut membebaskan orang. Itu ciri orang beriman. Jadi kalau orang beriman kemudian hanya cukup yang penting saya ibadah, sholat, punya masalah yang lain dan saya urus, maka di dalam resultan Al-Quran disebutkan dusta. Dia nafsi-nafsinya. Yang penting saya haji, saya ibadah. Urusan anak yatim, urusan tetangga nggak bisa bayar SPP, bukan urusan saya. Itu namanya surat Al-Ma'un. Ar-Ra'idal ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yatawalla. Maka orang yang dulu ngaji surat Al-Fatihah itu membuat kohesivitas negara itu jadi hebat. Ingin berjuang, ingin mengangkat bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penggemblaian ini dilakukan wajib 17 kali wajib membaca surat Al-Fatihah. Maka ini membebaskan negara dari belenggu. Karena perintah yang tidak melakukan itu nggak sempurna di mana? Surat Al-A'raf ayat 157 membebaskan penjajah dan belenggu. Maka membaca surat Al-Fatihah obsesinya ketika Assalamualaikum begitu. Engine di dalam tubuhnya itu energinya seperti itu. Semoga kita mendapatkan kemuliaan. Lalu dia diselamatkan dari budaya yang boleh itu
Siapa yang disebutkan oleh Rasulullah? Nanti umat itu sejengkal, keseret, sampai dia tidak sadar masuk ke lubang biawak. Lubang biawak itu bentuknya kayak labirin. Kalau sudah mangsanya itu diseret ke lubang biawak, itu nggak bisa keluar. Karena itu masuk melingkar lagi, masuk melingkar kayak labirin. Banyak dimakan kira-kira. Kalau sudah diseret sama biawak ke lubangnya itu susah keluar kayak labirin. Umat Islam itu terjebak sehingga kondisinya dia bisa tidak tahu arah. Ya kita evaluasi kita. Negeri yang kaya raya dengan lingkar pantai yang sangat luas, panjang pantai, kekayaan luar biasa. Tapi kenapa kita menjadi drop ekonomi growth? Tapi kita tidak cukup nyinyir. Sebentar lagi kita jawab. Bagaimana A sampai Z-nya? Quran menjawab. Saya tidak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, nanti diseret seperti biawak, sejengkal diseret. Siapa ya Rasulullah? 5 kata Rasulullah. Siapa lagi? Kalau bukan Nasrani dan Yahudi yang kemudian membuat kita seperti surat Al-Baqarah 120, walan tarda al-yahud walan nasara hatta tarda. Maka salah satu tafsir tentang mereka yang ghairil maghdubi bi alaihim waladdallin itu adalah Yahudi dan Nasrani. Orang yang kemudian dimarahi Allah, kemudian orang yang sesat dimarahi oleh Yahudinya, yang sesatnya Nasrani. Mereka akan membuat kita mengikuti style mereka, walaupun KTP kita tetap Islam. Itu surat Al-Baqarah 120. Ekonominya pakai mereka, hitungannya diskonto, ambruk sekarang hutang kita luar biasa. Kadang Allah sudah mengatakan yang Allah riba wa shadaqah. Allah akan hancurkan sistem riba itu dan akan menyelesaikan sistem sedekah. Dengan sumber daya kaya raya ini kita banyak utangnya, ambruk. Maka Allah mengatakan riba itu tidak akan menambah kecuali semakin menyusut, ambruk. Nah, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita keseret pelan-pelan. Solusi demi solusi itu ada di dalam Al-Quran. Kunci pembukanya Fatihah. Maka pembaca Fatihah itu sebenarnya mengalami sebuah pencerahan hijrah. Ini kan momentum hijrah. Minat dulu mah dan dulu. Setelah selesai sholat, hijrah dari cahaya, dari kegelapan ke cahaya. Dan orang merdeka itu sebenarnya hijrah. Dan merdeka itu sebenarnya muncul rasa takut kepada Allah yang sebenar-benarnya ketika dibaca Fatihah. Enggak ada lagi yang ditakuti kecuali Allah. Tapi kalau lebih takut kepada atasan, lebih takut kepada customer, lebih takut ini mengalahkan takutnya kepada Allah, sebenarnya orang itu belum merdeka. Orang merdeka itu orang takut pada Allah pada saat sendirian, takut pada Allah saat berdamai customer, takut pada Allah saat bersama dengan atasan, takut pada Allah saat bersama dengan bawahan, takut pada Allah saat bersama dengan anak dan istri. Sama stabil rasa takutnya. Kita minta tolong, itu namanya takwa. Karena takwa secara bahasa artinya takut. Kalau tidak, nanti hafal definisi takwa, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, mulai dari pramuka sampai tentara. Tapi kemudian tinggal definisinya, karena tidak ada rasa takut. Hak bawahan disihkan, tanah milik orang lain disihkan, pajak orang lain disihkan, haknya rakyat disihkan. Karena nggak ada lagi rasa takut, cuma hafal definisinya saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter building dan capacity building itu dilatih 17 kali sehari. Maka membaca surah Al-Fatihah hendaknya harus lebih ta'lim dari sekedar dialog dengan presiden satu. Wallahu a'lam. Barangkali ini saya sampaikan di dalam bagaimana kemerdekaan hakiki itu sebenarnya. Merdeka yang sebenarnya diterima oleh membaca surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada seri masukan-masukan, kita mendiskusikan. Dari ilmu ini semakin dalam dan semakin dalam. Fadhil silakan. Ada tambahan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan mengisi kemerdekaan, dengan terkait dengan Al-Fatihah tadi. Ya, kalau kita lihat fenomena umat Islam saat ini sepertinya dengan jumlah mayoritas, tetapi posisi-posisi di tingkat politik, perpolitikan dan pemegang kekuasaan itu banyakkan yang non muslim gitu, dan cenderung umat Islam tadi ya fokusnya hanya di ritual gitu.
apakah memang ini ada satu fenomena yang salah atau memang ada sesuatu yang dari diri kita yang harus diperbaiki gitu, terkait dengan kondisi yang mayoritas tapi sepertinya tidak berdaya gitu. Iya, mohon maaf Pak, Bapak saya. Lukman. Pak Lukman. Baik, supaya kita selalu. Terima kasih. Saya ingat sekali tulisan yang luar biasa atas sejarah protesnya Masyumi kepada Bung Karno ketika terjadi pengkhianatan untuk memasukkan kembali gedung Qatar di dalam Piagam Jakarta. Lalu apa diplomasi yang menarik dari Pak Karno ini kepada kawan-kawan gedung kantor Masyumi, di mana Masyumi itu menjadi kekuatan politik yang besar. Kenapa Pak Natsir mengatakan kita harus berdakwah dalam politik? Kenapa mengatakan itu? Karena harga kacang, harga tepung, harga minyak, harga biaya pajak, harga pendidikan, harga kesehatan itu diatur oleh politisi. Diatur di undang-undang. Seperti sekarang ambil uang negara dari 450 sampai 900 triliun untuk COVID, yang kemudian itu menjadi delegitimasi terhadap legislatif karena belum bisa diaudit dengan baik. Yang turun berapa? Katanya baru 300 miliar, kemudian menjadi 350 miliar. Bagaimana rakyat bisa bagus kesehatannya, APD-nya nggak jelas. Padahal permintaan anggarannya 900 triliun dari 450 sampai dari Perpu Covid nomor 1 sampai undang-undang. Tapi manusia umat Islam dijauh-jauh, udah jangan bicara politik kotor, itu bahaya. Maka kemudian orang tidak tahu tentang apa, lalu nyinyir bicaranya, mengirim-ngirim. Kenapa? Dia tidak menggunakan Al-Quran. Di dalam surat Al-Qasas dikatakan kirim pembaca Al-Quran ke pusat pengambilan kebijakan. Surat Al-Qasas ayat 59. Menurut Bapak Nas, surat pengambilan kebijakan itu ya di kita itu ada 3 pendekatannya. Ada sektor publik, legislatif, yudikatif, eksekutif. Kirim pembaca Quran, bukan cuma bacanya hafalannya bagus, tapi tahu dia bagaimana A sampai Z mengelaborasi itu sesuai dengan sejarah dahulu yang sudah terjadi. Masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya ada di Quran penjelasannya. Nah, kirim juga ke sektor publik, apa itu? Ke ormas, NGO, kemudian ke partai politik, kirim orang terbaik, kirim itu perintah Quran. Juga kepada private sector, kirim ke BUMN supaya jangan sampai Pertamina yang kaya raya seperti ini kemudian terjadi kerugian yang besar. Kirim ke, jangan sampai kita hanya bicara mikro terus transaksional. Kirim sampai membahas masalah besar. Kirim. Maka Bung Karno ketika diprotes kawan-kawan dari Masyumi beliau mengatakan kalau ingin mengubah Islam ini di Indonesia ini mengubah dan ikut melakukan perbaikan, duduk itu kata beliau. Masih teringat tuh di kalangan pejuang-pejuang pidatonya Pak Karno di gedung kantor Masyumi. Kirim tuh, duduk itu. Orang di Senayan itu maksudnya kirim anggota legislatif umat Islam, kirim ke sana. Ya kalau kemudian mayoritasnya di situ abangan, ya undang-undangnya abangan. Kalau mayoritasnya komunis, ya undang-undangnya komunis. Kan yang ngetok palu di sana. Yang ngetok palu Perpu 1 Covid sampai jadi undang-undang nomor 2 Covid ini yang kemudian tidak turun semua ke kita siapa? Yang membuat undang-undang HTI, hutan tanaman industri. Yang dulu kemudian dana reboisasi itu nggak turun kepada perbaikan hutan secara murni, tapi diambil sama mereka yang menggunduli hutan. Siapa tuh? Ya ketopan misalnya. Siapa yang menghabisi dana reklamasi? Yang kemudian mengambil dari dana rakyat kita. Ya mereka yang dulu ngeruk-ngeruk tanah itu yang kemudian merusak situasi. Nah umat Islam dibodoh-bodohin, jangan bicara itu, jangan bicara itu. Pak Karno bilang dulu itu katanya Senayan. Nanti undang-undangnya, aturan Islam pada dirinya untuk politisi masuk. Tapi kita lihat dulu politik di Indonesia itu konfigurasinya Masyumi itu 42,sekian %. Itu satu partai mewakili
berbagai. Setelah sekarang itu gabungan partai Islam itu cuma 28%. PAN, PKB, PKS, P3, PBB itu cuma 28%. Pertanyaan, kemana saja umat Islam ini? Terus kemudian ketika anggaran tidak turun, harga jadi naik, beli kuota jadi ini, kemudian kita protes, kemana saja umat Islam? Maka Kongres Umat Islam di Bangka Belitung Februari lalu itu kemudian mencoba melakukan pembentukan partai baru umat Islam besar. Saya waktu itu berbicara bagaimana kita kemudian mengatakan ini partai baru yang besar, sedangkan effort yang dikeluarkan umat sekarang ini terjadi decline dari tahun Masyumi pada saat berpuasa sampai sekarang jadi 28%. Itu aja kan bagi Ustaz masuk dari ekonomi dan sebagainya. Mau gimana ya kondisi sekarang memang? Edukasi dengan kuat supaya mereka jangan tetap jadi pembodohan. Lalu protes ketika tidak bisa sekolah yang bagus, anak kemudian sakit tidak bisa diobati karena BPJS mahal. Itu kan semua ada di undang-undang. Umat Islam dibodoh-bodohi, kotor dengan politik dan undang-undang, ekonomi dan sebagainya. Itu pembaca suratul Fatihah terang benderang. Maka yang penting dilakukan sekarang adalah perintah Allah mendalami Al-Quran lebih detail. Gimana dari sisi pandang militer, bagaimana dari sisi pandang pendidikan, bagaimana dari sisi pandang kesehatan, lengkap. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita terus mendalami kitab. Jangan mengulang sejarah, karena sejarah itu berotasi wakil kan ayam udah berlalu. Sejarah seperti itu. Maka di Quran itu banyak ingat dulu ketika zamannya Saleh itu begitu tuh, para penguasa konglomeratnya kemudian mengeksplorasi kemarin. Ingat begini cara solusi exit programnya. Ingat ketika Musa berhadapan dengan rejim yang melakukan tekanan kepada orang-orang baik dan mengambil sumber daya dan berkolaborasi dengan oligarki. Ingat ada tuh surat Al-A'raf, di surat Saba. Nah, kita tutup itu buku sakti kita. Belajar ke barat, ambruk sumber daya kaya raya. Allah mengatakan, kenapa kalian tidak mengelaborasi apa daya terhadap baru dan firman? Kenapa kalian tidak tadabbur? Nah, semangat ini saya kira teguran panjang ini di masa pandemi ini. Sekarang orang sedang mencari alternatif pada shifting paradigm. Ini akan habis ini. Semuanya ambruk, kekuatan politik ambruk, kekuatan ekonomi ambruk, Amerika yang disebut adidaya ini ambruk. Orang sedang mencari alternatif di Islam. Ini saatnya tantangan kita menemukan tata jalan dan menawarkannya sebagai proposal platform solusi. Belanda sudah kemudian mulai terang-terangan, ayo boleh-boleh azan kan Jerman, turut dipakai sama Turki, karena dia pemimpin. Ini momen penting ini. Orang saat tidak tahu solusi bagaimana ketika ekonomi ambruk dengan serangan ini, kalau lepas dari teori-teori konspirasi yang ada di sekitar tentang corona. Ini saatnya sekarang. Ini saat. Maka bagaimana caranya? Dalami Al-Quran. Alhamdulillah kita di masjid lalu selain kemudian mendalami tanya, ini programnya kayak apa? Yang ini ekonomi seperti apa? Ini seperti apa? Itu dahsyat kalau dibaca. Sampai ketemu. Jangan sampai nanti Al-Quran cuma sekedar dibaca jadi pahala dan sebagainya. Jangan sampai terlalu rendah Al-Quran. Wallahu a'lam. Pak Lukman, terima kasih sharing yang dahsyat ini. Alhamdulillah. Sampai suruh. Ayo silakan. Baik. Mungkin kita bisa sharing nanti setelah sholat kita ngobrol. Terima kasih atas sharingnya Bapak. Semoga duduk-duduknya kita ini dinilai oleh Allah menjadi orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah pertama. Dan kita diberi petunjuk jalan dalam negeri pada jalannya pada shifting paradigm di saat pandemi kita kurang. Karena ini seperti kejadian di zaman Nabi Nuh, di mana di Nabi Nuh itu infrastruktur hancur, suprastruktur hancur, lalu ada jalan. Nanti betapa jalannya itu ada di dalam chapter
solusi ini 1, 2, 3, 4, A sampai Z. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadirin acara majelis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqulu sabqa wa yusallim. Assalamualaikum